Halo Sobat Harjo, jumpa lagi di program Jelajah Harian Jogja. Hari ini tim Jelajah sampai di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kami akan menjelajahi Gunung Tidar. Ada apa saja ya di Gunung Tidar? Tonton terus! Sampai juga, men. Akhirnya Siro kita sampai Gunung Tidar di Magelang nih. Emang paling cocok ke Gunung Tidar tuh pas pagi-pagi. Udaranya masih segar, banyak pepohonan. Tapi kita mau ngapain aja di sini? Kita bisa olahraga di sini, kita bisa menghirup udara segar dari hutan pinus. Tapi kita juga nggak lupa nanti ada ziarah. Terus langsung. Kita langsung Gunung Tidar merupakan kebun raya yang kini dibuka untuk wisatawan. Ketinggian Gunung Tidar di puncaknya 503 mdpl. Tiket masuk ke kawasan wisata ini adalah Rp3.000 per orang. lumayan kita. Belum ada separuh ini. Semangat. Jangan khawatir akan medan yang terjal, karena ada anak tangga yang menjadi jalur mendaki sampai ke puncak. Di sepanjang jalan mendaki, kita akan menikmati kesejukan alam hutan pinus. Weh. Come on, man. Ayo, apa nih? Istirahat sebentar. Lihat, 400. Ya. Ternyata ini sekitar 500 sekian. Ya. Jadi ini udah 3/4 lagi. Oh, 1000 Jadi- itu berarti naik dan turun ya? Jadi harus semangat, Iya. karena bentar lagi kita sampai, oke? Jam 400 anak tangga. Malah Oke. duduk. Let's go. Di atas Gunung Tidar ada beberapa destinasi yang bisa menjadi tujuan pengunjung, yaitu Makom Syekh Subakir, Makom Kyai Sepanjang, dan di puncaknya ada Tugusa, Monumen, Gardu Pandang, dan Makom Mbah Semar. Dengan adanya beberapa makom tersebut, Gunung Tidar populer menjadi destinasi wisata religi. Banyak pengunjung yang datang untuk berziarah dan berdoa di makom-makom tersebut. Bahkan, banyak rombongan yang datang dari berbagai daerah di luar Magelang. Nah, ini sih Ro. Buat teman-teman yang capek, nggak perlu khawatir buat jajan di sini. Tuh, harganya sudah ada. Kopi 4.000, teh 3.000, dan air mineral 4.000. Ya, ora bakal nutuk masih. Let's go sih Ro. Berarti ini makom pertama ya? Iya. Dari serangkaian dari 3, makom yang pertama, Makom Syekh Subakir. Untuk lebih tahu kisahnya, kita langsung tanya ke ahlinya. Boleh. Langsung kita Boleh. mampir dulu. Boleh mampir dulu, kita masuk dulu. Oke. Ini makam kedua yang ada di Gunung Tidar ini, Siro. Kita duduk dulu sambil istirahat sebentar. Makamnya sepanjang. Ini kira-kira apa ya, Siro? Nah itu dia garisnya. Hmm. Saya pertanyaannya ini apa atau siapa gitu. Karena secara ceritanya gitu, makom Kiai Sepanjang ini adalah bentuknya tuh pusaka sebenarnya, atau tombak dalam hal ini ya, yang dipakai oleh Syekh Subakir tadi kita lewati dalam rangka memerangi jihad di sini. Karena mungkin dari beberapa literatur bahwa Syekh Subakir ke sini bukan tanpa alasan, memang ditugaskan oleh Turki Utsmani untuk menyebarkan Islam juga, memperluas penyebaran agama ya. Betul. Tapi kita tetap harus cari tahu apa sebenarnya Daripada kita salah. makam Kiai Sepanjang. Betul. Dan kisah Syekh Subakir juga sebenarnya. Betul. Yuk, kita berarti naik lagi, masih ada satu makam lagi. Let's go. Selesaikan perjalanan. Siap. Kita naik lagi. Naik dan naik terus.
Sambil nanti kita coba cari juru kunci. Kita tanyakan sejarahnya di sini seperti apa. Wah, sudah sampai Siro kita. Mulai kita melihat lumayan nih nafasnya. Nah, ini Siro, kita sudah sampai puncak Gunung Tidar. Ini ada Tugu Sasasa namanya, atau Sasasa. biasa orang nyebutnya Tugusa. Apa tuh artinya? Artinya itu sopo salah seleh. Jadi siapa yang berbuat salah nantinya pasti akan menerima akibatnya. Nah, ini penggambarannya. Konon itu juga katanya ini adalah Pakuning Tanah Jawi. Artinya apa lagi tuh? Nah, itu ya mungkin kita yang tadi di bawah tadi ya, kita cerita makam Syekh Kyai Sepanjang. Nah, ini tuh Syekh Subakir menancapkan atau sebagai simbolik Pakuning Tanah Jawi di Gunung Tidar ini. Katanya seperti itu. Tapi daripada kita salah, Jadi makin penasaran. kita masih ada satu makam lagi. Di sini juga masih ada gardu pandang. Di depan kita juga ada monumen-monumen. Kita keliling sebentar, kita cari info, kita ketemu sama juru kuncinya. Let's go. Siap, Pak Haji. Ini adalah sekarang menjadi satu kawasan kebun raya. Jadi kalau kita berbicara monumental yang ada di Tugusa ini, diyakini bahwa Tugu Sopo Salah Seleh. Jadi Tugu Tetenger yang notabene bahwasanya siapapun dengan kondisi apapun, dengan strata apapun, kalau kita salah akan diberitahu dan akan disalahkan atau dilengsarkan. Terus di baliknya itu ada suatu simbol burung Garuda Pancasila. Itu mengandung makna apa? Ketika kita menjadi pemimpin dimanapun berada dalam posisi apapun, kita adalah satu banggaan dari Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini dengan namanya Tugusa seperti itu. Kita cari coba ke sana ya, Siro. Boleh? Naik ke Ada atas. apa ini? Kita naik atas. Tapi kita Di itu puncak ada sana. tulisan tuh. Tulisan. Tuh ada informasi. Ini tuh apa? Nah, ini ada informasinya, Siro. Di depan kita ini ada monumen tanah air satu bangsa. Dan informasinya teman-teman tinggal baca ya. Betul sekali, ini sudah disediakan. Kita Kita coba keliling ya. Monumen Tanah Air Satu Bangsa ini adalah monumen sebagai monumen yang dibangun untuk memperingati Hari Olahraga Nasional. Tapi bukan semata-mata itu saja. Kalau kita lihat dari struktur bangunan, ada 4 penjuru mata angin itu menandakan bahwasanya di sini ada pemersatu tanah dan air yang diambil dari titik ujung dari barat ada di Sabang, di titik 0 Sabang, di timur ada di Papua berbatasan dengan Papua Nugini, di utara ada di Nunukan, dan yang di selatan ada di Ende. Dari situ satu titik itu diambil tanah dan air melalui proses ritual adat dibawa ke Kota Magelang melalui suatu ETP namanya Pesona Goes Nusantara. Jadi mereka goes dari masing-masing titik temunya di Kota Magelang dan menyatukan tanah air yang ada di masing-masing titik untuk dibawa ke Kota Magelang, makanya dinamakan Monumen Tanah Air Satu Bangsa. Ini adalah tempat yang paling paling menarik kepada wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengakses sunrise hutan di pagi hari. Jadi kita pagi hari bisa melihat sunrise sejajar dengan kita di antara sela-sela Gunung Merapi dan Merbabu. Termasuk tempat yang paling paling hits di tempat kita. Kenapa kita katakan Gardu Pandang Taman Elang Jawa? Elang Jawa adalah burung yang endemik hidup di lereng Merapi. Karena kita berada di bawah lingkungan lereng Merapi, kita katakan sebagai Gardu Pandang Taman Elang Jawa. Jadi di sini kita memberikan suatu kondisi ekstrim alam yang luar biasa dengan luasan 70 hektar ini untuk kita bisa mendapatkan paru-paru udara di kota, terus mendapatkan sesuatu keindahan alam di tengah kota. Itu terkait dengan wisata alam. Wisata budaya, kenapa kita menyampaikan seperti itu? Jadi di sini ada beberapa monumental, termasuk makam. Jadi
Jadi masyarakat bisa memilih mau wisata budaya, wisata alam olahraga, atau wisata Asia dengan mengakses jogging track yang di tempat kita seperti itu. Sekejang. Boleh ngobrol-ngobrol. Boleh, dari mana ini? Moga-moga silakan. Moga-moga silakan. Moga-moga ada yang bisa kami bantu di tempat kita. Kan kita tadi udah dari bawah sampai atas ini Pak. Kita Ya. tadi melewati ada 3 makom ya. Ini makom terakhir. Betul. Ini tuh petilasan berarti nggih Pak nggih? Ya, jadi perlu kami sampaikan kalau kita berbicara Gunung Tidar memang ada 3 makom tersohor. Ya, dari bawah kita bisa menemukan pertama kali namanya makom Syekh Subakir. Terus ada berikutnya lagi kita naik anak tangga 50 meter ke atas ada makomnya Kiai Panjang. Dan yang ada di belakang kita adalah makomnya Mbah Semar atau Ismail Jati. Jadi perlu kami sampaikan di sini adalah makom, bukan makam. Makom itu petilasan. Jadi diyakini dulu Syekh Subakir terus Mbah Semar pernah berada di sini. Makanya dijadikan suatu petilasan dan di titik inilah yang diyakini bahwanya tempat yang sering dilakukan untuk aktivitas dari Mbah Semar dan di bawah adalah untuk makamnya Syekh Subakir seperti itu. Oh, gitu. Ya, seperti itu. Kalau tadi juga saya sama Mas Hiro bingung itu. Kan tadi di makam kedua ada Kiai Panjang. Betul, ya. Ini siapa? Betul. Atau apa? Ya, Itu Bapak. Jadi kembali kita menyampaikannya diyakini bahwasanya Kiai Panjang itu adalah apa? Ya, itu adalah suatu alat atau senjata yang dimiliki oleh Syekh Subakir sebagai alat untuk menaklukkan ya dikatakan tadi bentuknya suatu tombak, diyakini seperti suatu tombak, tapi yang ada di sini adalah suatu pegangannya saja. Mata tombaknya tidak ada di sini. Jadi itu adalah pegangan tombak sepanjang kurang lebih 7 meter. Sungguh sangat informatif. Terima kasih. Ini Ya. Informasinya dari Bapak. Siap, nggih. Dari kita di bawah, nanti dari teman-teman juga mungkin bisa kalau mau berkunjung ke sini silahkan. Ya. Tiketnya murah, Betul. fasilitasnya banyak. Ya. Pengen kencing toilet ada, pengen sholat ada, masjid nggih. Musola. Musola. Iya. Terus Ya. lapar di bawah juga ada tempat iya. makan murah seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Mungkin terima kasih nggih. Baik, Bapak, terima kasih ya. informasinya. Sama-sama. Terima Kami kasih. tunggu semua untuk kedatangan di Kebun Raya Gunung Tidar untuk berwisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata semuanya di sini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, Sobat Harjo. Monggo kalau mau naik Gunung Tidar, jangan malu-malu, jangan ragu. Sikat. Dadah.